Cukup menggembirakan ya, ini dari hari ke hari trennya meningkat. Terus? Ini mungkin bisa saya ranking ya Mbak ya? Boleh. Ya, saya ranking ini yang pertama, ini omset yang paling tinggi, yang ranking pertama pada Wah. ya, jadi sampai dengan tanggal ini udah 266 juta. Wow, Ya, 266 juta. alhamdulillah. Nah, yang ranking kedua tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak. Ya. Seperti yang tadi kita bahas dan obrolkan ya kan? Ya, ini sudah mencapai 150 juta. Wow. Ya, 150 juta. Kalau Sarina gimana nih Pak? Kalau Sarina, alhamdulillah lagi. Sarina sampai tanggal ini udah 300 Wah. juta. Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata Dukungan Mbak ya. Dina. Dari YBI kita pas temanya itu Jawa Timur. Oke. Gitu, ada Sarimbi. Sekarang ini kan menjelang Ramadan ya, jadi kesempatan ini saya membuat Ramadan seri. Jadi bisa dilihat nanti dari berbagai koleksi koko, koleksi daripada baya. Jadi saya banyak mengolah kain-kain tradisional. Oke. Saya campur-campur berbagai macam daerah. Kemudian saya buatnya bukan kesannya baju etnik, baju modern. Archipelago ini memang koleksi-koleksi yang dikhususkan oleh Mbak Mel Ahyar sendiri untuk lebih mengangkat budaya-budaya Indonesia dengan berkolaborasi dengan UKM-UKM lokal. Kerjaannya tuh ya membuat sesuatu yang unik-unik, yang kecil-kecil, yang imut-imut seperti ini. Sebenarnya semua spesial. Kita ada kategorinya, ada subeng, ada anting yang kecil, yang besar, atau kita juga punya brush, kalung, dan beberapa jenis aksesoris lainnya. Kelas sendiri kita punya dua produk unggulan, yaitu artwear dan signature. Batik unggulannya itu batik Mega Mendung, ya kan, bisa dibikin baju juga, bisa dipakai sebagai kain juga, kayak gitu kita kali. Untuk hari ulang tahun Dekeranas, kita ada kain-kain tenun khas Palembang. Kita masih tetap mengangkat motif yang lama, jadi kita tetap berpedoman pada kain tenun yang lama. Oke. Tapi kita menggunakan warna-warna baru, warna-warna yang lagi tren saat ini gitu. Sarina ini ada apa aja ya Pak? Kalau nggak salah semuanya ada ya Pak ya? Semuanya ada, Bu. Jadi khususnya UMKM, UMKM ya. Semuanya ada, dari batik, handicraft, tenun, dan lain sebagainya. Semua ada di Sarina. Kita lihat nih sekarang, ternyata nih ya, gantungan-gantungannya ini udah tinggal dikit nih. Yuk teman-teman, belanja-belanja lagi, lihat-lihat. Nanti kita nantikan, ini barang-barangnya Mbak Mel mau dimasukin lagi produk-produk terbarunya. Bu Sam ini benar-benar khusus menciptakan buat baju-baju di saat Ramadan. Jadi, nih baju koko, ya kan? Matching dengan maskernya. Kalau baju kokonya aja sekitar harga bajunya 480.000. Mas Didi juga nih udah isi produk baru lagi nih sama pameran, udah habis barang-barangnya. Ada yang ungu, ada yang ungu. Awalnya nih patungnya ini nih bajunya udah beda-beda dari yang hari pertama sampai hari ini. Kalau tuh pengen sekali semua perajin-perajin ini kerjasama. Yeah. Kreativitas itu saling kita sharing, kita kolaborasi bersama-sama ya. Yes. Memang ya, I think Songket is very beautiful, gorgeous.
Ini cantik sekali, udah jadi, dibordir lagi, ada mega mendungnya. Oke, ini harganya 9.400.000, buatnya aja 1,5 tahun. Hai sahabat Dekranas, salam jumpa kembali. Saya Dina Iksan, kembali ingin menyampaikan berita-berita selama pameran kali ini. Nah, tidak terasa ternyata pameran kita tuh sudah mau berakhir. Pada tanggal 8 Mei nanti, kita akan tutup sementara pameran HUT Dekranas kali ini. Namun akan dilanjutkan lagi selanjutnya pada bulan Juni. Ditunggu ya informasinya lewat Instagram kita atau website, kapan fixnya kita akan pameran lagi. Nah, kali ini pembicaranya adalah saya akan dibantu oleh teman saya, Mas Wiknyo, desainer tenun gaya, akan berbicara mengenai sales selama pameran. Apakah pamerannya hasilnya kurang memuaskan? Atau ternyata wow, cukup hasilnya membaik, sehingga para perajin-perajin binaannya Mas Wiknyo itu bisa meningkat taraf ekonominya selama masa pandemi ini. Harapannya kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan stay safe. Jadi untuk masa pandemi ini pameran tetap bisa membantu kehidupan para perajin. Selanjutnya kita ngobrol yuk sama Mas Wiknyo dan juga tenan peserta pameran kali ini. Kita bicara-bicara mengenai sales, oke? Sahabat Dekranas, sekarang saya bersama Mas Wiknyo, desainer tenun gaya. Kita ngobrol-ngobrol yuk, Mas. Gimana Mas selama pameran ini, hasil selama 20 hari ya kita pameran, apa nih yang dirasakan sama Mas Wiknyo selama pameran? Ya alhamdulillah ya 20 hari itu karena memang menjelang lebaran ya, kita juga siapkan untuk busana-busana untuk lebaran seperti koko, abaya seperti itu. Nah, itu banyak keluar. Ya, tapi bukan itu aja, produk yang lain juga ada outer, ada beberapa kain yang kita sediakan juga keluar. Nah, alhamdulillah juga dalam 20 hari yang berjalan ini nilainya 150 juta lebih. Wow, ya, keren. 150 juta lebih. Alhamdulillah. Ya, kalau sampai selesai kayaknya bisa 200. Ya, semoga. Amin. Semoga ternyata gitu, ya. Jadi memang timing tepat, kondisi seperti ini dari mana-mana masa-masa pandemi, orang khawatir datang ke pameran, banyak yang masih khawatir. Nah, datang kemari kan kita prokesnya ketat ya, jadi kita datang kemari aman, nyaman, pastinya belanjanya juga santai deh. Karena lingkungannya tenan kita hanya beberapa tenan aja ya Mas ya. Jadi perajin-perajinnya Mas Wiknyo bakalan Mas ya, terobati keluh kesahnya selama pandemi ini. yang pasti THR ya. Iya, THR aman. THR aman gitu. Alhamdulillah. Berarti pameran Dekranas HUT kali ini cukup membantu untuk perajin-perajin. Ya. Amin. Alhamdulillah. Ada kesan dan pesan lagi Mas buat pameran Dekranas ini? Kesannya sih yang jelas bahwa produk mungkin lebih variatif ya. Kita sebenarnya sudah cukup banyak desainer-desainer. Karena kemarin persiapan juga pendek, kami juga begitu. Jadi dalam persiapan pameran ini produknya kurang bervariatif, kurang beragam. Dengan harga-harga yang terjangkau pastinya gitu ya. Jadi kalau yang sekarang nih banyak nih yang spesial desainnya yang terpaksa dikeluarkan di sini juga ada sih memang peminatnya, tapi itu akan sangat terbatas. Tapi ini untuk tahun ini pertama kali Dekranas
menyelenggarakan pameran di Rumah Kriya Asri ini cukup baik ya Mas ya? Keren banget dengan interior yang sudah baru ya Kriya Asri. Iya. Jadi kalau kita selenggarakan begini udah oke banget gitu. Dan rencana setelah ini juga kan Kriya Asri ini, bangunan Rumah Kriya Asri ini juga akan selalu dijadikan tempat pameran. Iya, betul. Next habis Lebaran, kalau ya kan mulainya bulan Juni atau Juli kita sudah akan melakukan pameran lagi untuk 5 destinasi pariwisata super prioritas. Iya, untuk kapan dan tepat waktunya, sahabat Dekranas bisa mengikutinya selalu di Instagram kita dekranas.id dan website ya. Ikuti terus, pantau terus kapan kita akan mulai pameran. Jadi Mas Wiknyo, gimana puasanya? Alhamdulillah. Jalan terus. Tinggal beberapa hari lagi. Alhamdulillah. Ya, amin. Oke, para sahabat Dekranas, sekian dari Mas Wiknyo selama pameran. Ternyata salesnya makasih. Amazing. Terima kasih. Sahabat Dekranas, sekarang saya akan bicara-bicara dengan Pak Agus nih dari Sarina. Kebetulan Pak Agus ini juga kita namakan store manager di area pameran ini. Beliau akan lebih menjelaskan tentang sales semua tenan ini kurang lebih apa hasilnya, membaikkah seperti Pak Wiknyo tadi atau ada yang agak tersendat-sendat. Kita tunggu ya infonya dari Pak Agus. Pak Agus, apa kabar? Baik, Mbak Puasa, Dina. Pak? Alhamdulillah, Mbak Dina. Insya Allah kita udah mau deket ya. Iya, udah mau. Udah mau lebaran. Iya, mau lebaran. Nah, gimana nih Pak Agus? Selama pameran ini, 20 hari pameran HUT Dekranas, apa nih dari tenan-tenan hasilnya, salesnya? Ya, cukup menggembirakan ya. Ini dari hari ke hari trennya meningkat. Cuma ada beberapa mitra juga yang trennya mungkin turun karena mungkin distribusi barangnya yang agak terlambat. Restocknya agak karena udah keburu cepet habis, terus belum keisi lagi. Iya, belum keisi lagi. Ternyata banyak yang beli juga dong berarti banyak ya Pak? Yang beli ini. Terus? Ini mungkin bisa saya ranking ya Mbak ya? Boleh. Ya, saya ranking ini yang pertama ini omset yang paling tinggi, yang ranking pertama itu pada Mas Didit Maulana. Wow. Ya, jadi sampai dengan tanggal ini udah 266 juta. Alhamdulillah. Ternyata pameran Dekranas cukup memuaskan ya. Yang ranking kedua tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Wiknyo Rahadi. Seperti yang tadi kita bahas dan obrolkan ya kan? Ya, ini sudah mencapai 150 juta. Wow. Ya, 150 juta. Terus kemudian dari Tulola ya, Tulola ini 113 juta. 113 juta. Alhamdulillah. Ini trennya juga naik ini Tulola ini. Naik ya? Naik. Kemudian Cita Tenun ya Mbak Dina, Cita Tenun ini 99 juta. Ya, 99 juta, Cita Tenun. 20 hari loh pameran. 20 hari ini baru. Ini Pak Musa ya, ini ya Pak Musa ini karena minggu kemarin kan tren barangnya agak kurang, jadi tadi masih nembus 97 juta. Berarti rata-rata semua ada lah ya pembelinya dan restock dari setiap produk. Betul. Dan tiap hari selalu ada sold. Setiap hari pengunjung yang datang pasti membeli dari sebanyak stand yang ada di sini ya Pak ya. Kalau kita average semuanya dari sekian mitra itu per hari bisa mencapai antara 25 sampai 30. Kalau kita average ya Mbak, per harinya sampai 30 hari. Jadi kalau Sarina gimana nih Pak? Kalau Sarina alhamdulillah lagi, Sarina sampai tanggal ini udah 300 juta.
Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata Dukungan Mbak ya Dina juga. Bapak ini. yang jago nembang ini ternyata jualannya keren. Jadi Ya karena ini Mbak Dina Ungu juga kan yang promosi. terima kasih loh Ya. Pak. Kesan-kesannya Bapak nih Sarinah ikut di pameran Dekranas gimana? Ya, alhamdulillah ya kesan-kesannya sangat tinggi. Terima kasih sekali Sarinah diberi kesempatan untuk bisa memamerkan barang-barang produknya karena next lagi Sarinah di tanggal 10 November ya Mbak Dina nanti. Oh, iya, iya. Mbak Dina nanti kita Sudah undang juga mulai untuk grand ikut ya. opening Nanti, ya Sarinah ya, yang baru. Sarinah yang baru 10 November namanya grand opening dan itu Oke. yang dicanangkan oleh Bapak Erick Thohir adalah 100% UMKM. Wow, alhamdulillah. Sangat berpihak pada UMKM. UMKM. Iya, yang ini. Dan nanti ada destinasi wisata yang menuju ke Museum Sarinah, Mbak Dina. Oh. Ini unik, ada satu relief Oke. yang sudah didirikan sejak tahun 62. Itu nanti akan lebih membuat Sarinah jadi ikon yang bagus nanti. Berarti next tunggu tanggal mainnya Sarinah yang baru akan dibuka. Nah, Pak Agus ini akan standby di sana terus Siap, selalu. ya. Nah, untuk itu kita tunggu lagi ya kapan nih tanggal-tanggal yang penting untuk ditampilkan pembukaan grand openingnya Sarinah ataupun pameran-pameran selanjutnya dari Dekranas. Selanjutnya kita akan bicara dengan Tulola. Halo sahabat Dekranas, sekarang saya bersama Tulola dan Mbak Widya. Oke, sekarang kita akan bicara tentang sales selama pameran nih Mbak Widya. Apa aja yang sudah banyak dibeli di Tulola? Untuk omsetnya sih lumayan selama di Dekranas ini, Bu. Kita juga udah berkali-kali restock, barangnya juga lumayan habis ya? yang koleksi tanah air, Kuning yang unik-unik ya? Ya. Oke. Kebetulan saya juga pakai loh antingnya dari Tulola nih. Nah, desain-desainnya nih gimana nih Mbak? Kalau udah selesai pameran ini, apalagi nih akan yang ditampilkan? Apa ada yang terbaru lagi mau dipersiapkan? Sekarang sih lagi dipersiapkan untuk koleksi terbarunya. Oke. Cuma belum boleh dipublish. Keren. Jadi hasil selama pameran nih apa kesan-kesannya nih Mbak Tulola? Widya. Kesan-kesannya sih baik Ibu, omsetnya juga bagus. Pesan dari Bu Franka, Bu Happy Salma, Bu Srilus juga memberikan komentar yang bagus buat Dekranas ini. Alhamdulillah, ternyata jewelry pun dengan desain-desain yang khusus dari Bali ini juga diminati para sahabat Dekranas maupun yang datang offline ataupun bisa belanja online lewat websitenya Tulola ya. Nah, pameran selanjutnya kita nantikan dari Tulola dan selama pameran ini kami dari Dekranas mengucapkan terima kasih untuk Ibu Franka, Ibu Happy Salma yang udah ikutan IG Live waktu itu kalau sahabat Dekranas mengikuti IG Live kita. Dan juga salam buat Ibu Srilus ya. Baik. Puasa Mbak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sahabat Dekranas. Sahabat Dekranas, sampailah kita di penghujung acara virtual tour kali ini. Saya Dina Iksan mengucapkan terima kasih banyak atas atensi sahabat-sahabat Dekranas untuk selalu mengikuti virtual tour kita. Kami dari Dewan Kerajinan Nasional mengucapkan terima kasih banyak dan juga mengucapkan selamat berpuasa yang tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami Dewan Kerajinan Nasional. Saya Dina Iksan mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.